Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita bersyukur boleh berjumpa kembali dalam program Sapaan Firman Gembala. Suatu kita tundukkan kepala, kita rendahkan hati kita untuk terus meninggikan Tuhan Yesus Kristus dan mendengarkan Dia boleh berbicara kepada kita untuk menjadi sumber kekuatan untuk kita terus melangkah di dalam tuntunannya. Bersyukur kepadamu Allah Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang boleh terus ada di dalam menyertai kami melalui tuntunan, bimbingan, kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pada saat ini kami boleh kembali datang membuka hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dan merendahkan setiap hati kami untuk meninggikan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, bersabdalah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengarkannya, dan juga memohonkan belas kasih Tuhan untuk memberikan kami kekuatan melakukan seluruh firman-Mu yang hidup ini. Terpujilah Engkau di atas segalanya, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita dan perenungan kita pada hari ini kita akan ambil untuk melanjutkan kitab Amsal. Amsal pasal yang pertama, kita sampai kepada ayat yang ke-20 sampai 33. Amsal pasal yang pertama ayat 20 sampai 33. Nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh, orang keenganannya dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Tetapi siapa mendengarkan aku, siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, dari sudut pandang Alkitab,
sebenarnya kualitas kehidupan manusia itu hanya ditentukan dari dua sikap. Ya. Nah, jadi kualitas hidup manusia menurut Alkitab adalah pertama bebal dan kedua berhikmat. Ya, jadi bebal dan berhikmat. Ya, atau kalau yang mungkin lebih familiar dengan kita adalah bodoh dan bijak. Nah, banyak orang mencari sesuatu, ya, dan sifatnya biasanya lebih kepada materi. Tapi sedikit orang yang mencari yang namanya hikmat. Dan hikmat itu berasal dari Allah. Nah, hikmat itu karunia Allah bagi setiap orang yang hidup takut akan Dia. Walaupun oleh karena kebaikannya, Tuhan memberikan hikmat kepada siapa yang memintanya. Di dalam kitab Yakobus, bila mana kita kekurangan hikmat, kita minta kepada Allah yang akan memberi kepada kita dengan berlimpah. Banyak orang memiliki banyak hal, banyak karunia, tetapi tidak memiliki hikmat untuk mengelolanya. Nah, inilah sebenarnya yang terus-menerus menjadi problema dalam kehidupan setiap orang. Tidak mau belajar dari Tuhan, ya, tidak mau menerima ajaran dari Tuhan, ya, tidak suka dengan firman, apalagi berdoa. Nah, sementara kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, di sana ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22, ya. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Ya. Nah, jadi hikmat itu, kalau saya umpamakan, ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ya, kita kalau pergi ke pasar, ya, pasar pagi kah, ya, itu memang selalu hiruk pikuk, ya. Hiruk pikuk karena banyak orang di situ menawarkan sesuatu. Nah, ketika kita lewat, ya, dari hadapan seorang penjual di situ, nah, mereka akan berkata, ayo, ya, boleh. Ya, nah, bahkan kadang mereka, cari apa Pak? Cari apa kok? Cari apa sih? Mereka nggak pernah diam diri tunggu, ya, orang datang beli, enggak. Ya, nah, namanya itu orang, ya, kalau dipasarkan begitu, ya, namanya juga penjual, ya. Nah, yang dia butuhkan ya pembeli. Nah, maka setiap orang yang lewat dia berharap menjadi pembelinya. Nah, maka dia tawarkan, ya, boleh, ya. Nah, cari apa, ya. Nah, silakan, ya. Nah, jadi hikmat itu sangat terbuka, ya, bahkan aktif, ya, mengundang setiap orang, nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ya, orang-orang yang menawarkan, ya, dagangannya di pasar, ya. Nah, ya tentu pilihan ada pada kita.
Pilihan ada pada kita. Tapi tawaran selalu akan ada. Artinya ya kita mau pilih untuk membeli atau tidak, itu ada pada kita. Sama halnya seperti bebal dan berhikmat. Kita bisa memilih apa kita menjadi orang bebal atau menjadi orang yang berhikmat. Jadi ketika orang menutup diri terhadap undangan untuk mendapatkan hikmat, maka tertutup jugalah kemungkinan untuk memiliki dan menjalani kehidupan yang berbahagia. Ini memang tidak banyak orang mengerti bahwa sumber kebahagiaan itu adalah hikmat dari Allah. Sumber keberhasilan hidup manusia itu adalah hikmat dari Allah. Pengetahuan yang kita miliki itu terutama adalah karena takut akan Tuhan. Seperti Amsal 1 ayat yang ke-7. Hanya orang yang menerima undangan untuk memperoleh hikmat, walaupun memang ada konsekuensi ketika kita hendak menjalankan kebenaran firman, tentu ada penolakan dari dunia, ada penolakan dari lingkungan kita. Tapi percayalah, ketika kita dengan yakin melakukan firman, menjalankan segala sesuatu dengan memohon hikmat daripada Allah, maka kita akan memiliki kehidupan yang terpuji. Karena memang kehidupan tidak dapat berjalan sendiri. Seperti banyak orang hanya hidup bergantung kepada nasib. Nasib, takdir. Makanya di dalam teologi Kristen tidak ada. Karena hidup ini adalah pilihan. Nah, kalau kita memilih untuk melakukan kehendak Allah, mungkin saja kehendak kita tidak terjadi. Nah, tapi bila mana kita memaksakan kehendak kita yang jadi, maka itu akan membuat kehendak Allah tidak jadi dalam hidup kita. Jadi kita bisa memilih, kita mau melakukan kehendak Allah atau kehendak diri kita sendiri. Jadi jangan juga salahkan Tuhan. Ketika apa yang kita dambakan di hati tidak terrealisasi sebagaimana yang kita harapkan. Sebagaimana ada pepatah berkata, manusia hanya bisa merencanakan, tetapi pada akhirnya Tuhanlah yang menentukan. Jadi kalau kita cenderung memaksakan kehendak diri kita yang terjadi, kemungkinan kita akan menjadi orang yang mengalami banyak kegagalan. Nah, sebaliknya orang yang bebal, dia akan selalu gagal dalam hidup, karena dia akan terbuang dari hadapan Tuhan. Jadi bukan karena nasibnya buruk, enggak ada istilah ada istilah sial gitu enggak ada. Nah, tetapi karena kita mengeraskan hati kita terbuang jauh dari Tuhan, maka kita enggak bisa
ya menikmati yang namanya kehendak Tuhan jadi atas hidup kita. Ya. Nah, sementara kita pun tidak punya kemampuan untuk mewujudkan apapun yang menjadi idaman atau dambaan di hati kita. Nah, oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, ya, Allah telah menawarkan hikmat-Nya. Ya. Dan sepantasnya lah, ya, selayaknya kita sambut, ya, secara aktif, ya, tentu dalam bentuk memperhatikan, ya, memilih jalan hidup takut akan Tuhan, menerima nasihat-nasihat firman, ya, dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Karena justru pilihan kita inilah, ya, pilihan kita hari ini, itulah justru yang menentukan nasib kita hari esok. Nah, makanya Tuhan bilang jangan khawatir. Nah, jangan khawatir. Ya, maksudnya lakukanlah segala sesuatu yang terbaik bagi hari ini, maka engkau akan memiliki hari esok. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Beri kami hati yang selalu terbuka untuk menerima nasihat dari firman-Mu. Kendati pun kerap kami pun tidak mampu memahami. Yang oleh karena itulah kami memohon pertolongan Roh Kudus untuk selalu menerjemahkan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Tuhan lingkupi kehidupan seluruh jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Kami terus berdoa untuk situasi dan keadaan khususnya pandemi COVID-19. Tuhan tolonglah. Nyatakan belas kasih-Mu. Sehingga pandemi ini dapat berlalu di dalam kehendak Tuhan. Dan Tuhan memberi kami hikmat untuk menghadapinya. Sehingga kami memiliki hati yang bijaksana. Khususnya di dalam melaksanakan protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, Engkau setiap pertolongan-Mu. Karena kami melihat ada peningkatan yang signifikan dalam hari-hari terakhir ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah terus bekerja. Lindungi dan lingkupi, tutup bungkus segenap kehidupan keluarga kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Dan kami juga tidak lupa mengucapkan Kyong Hee Fat Chai. Semoga Tuhan yang memiliki setiap waktu dalam hidup kita terus ada di dalam memberkati kita. Puji Tuhan.